Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mohon maaf ya, sudah lama tidak bisa ngisi ya. Mudah-mudahan pertemuan ini terus berlanjut ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema pada pagi ini kita akan bahas terkait dengan sebab-sebab orang menolak kebenaran. Sebab-sebab orang menolak Islam. Sebab-sebab orang menolak hak. Ya, apa penyebabnya ya? Sebab itu sebenarnya bahasa Arab ya. Sebab itu bahasa Arab sebetulnya. Jadi kenapa manusia itu kebanyakan ya nolak terhadap kebenaran. Jadi kebanyakan ya, mayoritas di dunia ini. Jadi jangan berharap kita mengharapkan mayoritas, apalagi seluruhnya penduduk manusia ini beragama Islam. Jangan harap. Ya, pertama Allah sudah mengingatkan ya dalam Quran surat Al-An'am ayat 116 ya. Kita lihat dulu surat Al-An'am ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Coba dilihat ya surat 6 ayat 116. Mangga silakan dibaca terjemahnya. Yang masih Jadi kata Allah, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, pasti kamu disesatkan dari jalan Allah. Dari sejak dulu ya, sejak Nabi Adam alaihissalam. Cuma kita selalu sering beralasan kita ini adalah masyarakat di akhir zaman. Sebetulnya kalau bicara hak batil itu sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh Nabi pasti berhadapan dengan masyarakatnya. Ya. Dan masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang bergaul. Ya, bergaul walaupun banyak cacian dari masyarakat itu. Daripada orang yang suka menyendiri, ya, ingin mensucikan diri, itu tidak lebih baik. Jadi lebih baik itu adalah orang yang bergaul dengan masyarakat. Walaupun masyarakat itu tidak menyukainya, asal dia di jalan yang benar. Itu pasti sunatullah. Kita lihat ya,
sebab-sebabnya. Kenapa orang menolak kebenaran? Pertama adalah zolim dan sombong. Jadi penyakit zolim ini penyakit hati, sombong juga penyakit hati. Makanya penyakit hati itu disembuhkannya harus dengan ya hati. Kalau sakitnya sakit hati, jangan disembuhkannya mulutnya, ya hatinya. Ya. Jadi hatinya dulu harus disembuhkan. Jadi pertama zolim dan sombong ya. Dan orang yang disebut zolim sombong itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah yang menyebut ya, bukan kita ya. Kita tidak boleh ya. Kalau kita secara pribadi kan tidak boleh ya. Tapi Allah yang menyebut gitu. Kalau Allah yang menyebut pasti oh benar lah. Jangankan Allah ya, Rasul pun pasti benar. Jangankan Allah, Rasul pun, para nabi pun pasti benar. Itu harus diyakini oleh kita. Tapi kalau umpamanya maaf, saya ya, yang lain-lain ya, apalagi saya ya, termasuk orang yang awam ya, itu tidak mustahil salah. Ya, tidak mustahil salah. Ya, jadi manakala benarnya itu kalau sesuai dengan wahyu. Jadi kenapa orang menolak wahyu? Kenapa orang menolak kebenaran? Pertama disebabkan karena sombong dan zalim dan sombong. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah 146 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sudah ketemu? Ya, mangga, silakan. Orang-orang yang telah kami anugerahkan kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya kelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Ya, biasanya kalau orang zolim, orang sombong tuh tahu nggak? Tahu. Bahkan Allah nyebut taunya itu saking taunya ya, saking taunya bagaikan hubungan seorang orang tua terhadap anaknya. Ini anaknya yang sedang dipegang. Tahu biasanya tanda-tandanya ya. Fisiknya itu tahu. Biasanya ada tanda-tanda, bisa di pantat, bisa di belakang punggungnya, bisa dekat lengannya. Itu tahu itu anaknya sendiri. Makanya kalau dikumpulkan anak ribuan gitu ya, anak sendiri ya dikumpulkan dengan anak-anak orang lain, disuruh ngambil anaknya, insya Allah kalau orang tua yang suka ngurus anak itu pasti tahu anaknya, kecuali orang tua yang tidak pernah ngurus anak ya. Nah, Allah menyebutkan, Allah memberikan perumpamaan orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad. Bayangkan ya. Mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Luar biasa ya. Dari mana? Dari kitab lah. Dari kitab Taurat dan Injil. Dari kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau kitab Taurat dan Injilnya kitabnya benar ya. Bahkan kita wajib beriman. Kalau kita tidak beriman kepada kitab Taurat dan Injil bukan muslim. Harus yakin bahwa kitab Taurat dan Injil itu benar. Wahyu dari Allah. Tadi kan karena sombong ya. Kita lihat jawabannya. Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Padahal mereka tahu. Penyebabnya karena zalim dan sombong. Kita lihat Quran surat 27 ya. Surat 27 surat An-Naml ya. Ya An-Naml ya. An-Naml ayat 14 ya. Ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa al-ayah ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa al-ayah. Ya, silakan. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Mereka mengingkarinya, mereka menolaknya disebabkan karena
Karena zolim dan sombong. Padahal kata-kata hatinya benar. Ada kata hati, ada amal hati. Ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Kalau kata hati itu tadi ya, dia mengenal, ya, dia membenarkan. Kata hatinya, dia punya pengetahuan lewat kitab Taurat dan Injil. Mengenal Nabi Muhammad SAW lewat kitab Taurat dan Injil. Mereka membenarkan sesuai dengan kitab Taurat dan Injil. Itu kata hatinya. Tapi karena zolim, karena sombong, akhirnya menolak. Jadi amal hatinya negatif. Salah satu bentuk amal hati yang negatif itu adalah zolim, sombong. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat hidayah. Makanya sering kita mengatakan dia tidak dapat hidayah. Kenapa tidak dapat hidayah? Karena nolak hidayah. Kita kan sering berburuk sangka kepada Allah ya. Allah tidak ngasih hidayah kepada yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan nolak hidayah. Jangan suudzon kepada Allah. Kok suudzon kepada Allah? Katanya kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapapun yang bersangkutan menginginkan hidayah. Ada penyebab orang tidak dapat hidayah. Salah satu penyebabnya adalah karena zolim dan sombong. Nggak bakal dapat hidayah. Makanya Allah menyebutkan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Ya, orang zalim tidak akan dapat hidayah. Kenapa? Karena nolak duluan. Sudah nolak duluan. Penyebab menolaknya adalah zalim dan bangga, sombong. Ya, itu pertama ya. Jadi sepanjang orang sombong, sepanjang orang itu zalim, tidak akan dapat hidayah. Ya, kalau kata ulama itu kan zalim itu wad musai fi ghairi mahallihi ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kalau peci ini walaupun murah ditaruh di kaki ya zalim lah secara bahasa maya. Penyoman punya sepatu harganya 3 juta ditaruh di kepala ya zalim lah secara bahasa penyoman. Secara bahasa zalim itu. Perempuan nikah dengan perempuan, laki dengan laki-laki nikah gitu kan, itu secara bahasa zalim gitu. Menempatkan satu bukan pada tempatnya. Allah berikan pasangan-pasangan kok malahan dia inginnya yang berbeda. Nah itu zalim namanya. Nah, Allah menyebutkan orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah punya penyakit hati, yaitu penyakitnya zalim, sehingga dia nolak kebenaran. Penyebab kedua, bangga dengan ajaran nenek moyang yang nyangkut dengan kepercayaan. Hati-hati. Bangga dengan ajaran nenek moyang yang nyangkut dengan kepercayaan, yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan tauhidullah. Bangga dia. Itu juga salah satu penyebab orang tidak akan dapat hidayah, tidak akan mendapatkan yang benar, tidak akan mendapatkan yang hak. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 170 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, CS Abu-Abu.
Tapi bukan Abu Bakar ya, Abu Bakar kan orang soleh itu. Abu Jahal, Abu Lahab, yang abu-abu, ya, putih enggak gitu, kuning enggak, hitam enggak, ya abu-abu. Ya. Ya bukan Abu Jahal, bukan Abu Bakar ya. Kalau Bakar orang yang sangat soleh. Saking solehnya ya kalau Abu Bakar itu, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, bukan karena mertuanya, kebetulan mertua. Kalau seandainya ada Nabi setelah aku, yang pantas jadi Nabi adalah Abu Bakar. Saking solehnya gitu maksudnya. Saking solehnya, bayangkan ya, antum pada saat Isra Mi'raj itu lagi saat gentingnya gitu, saat genting ya, itu Abu Jahal begitu dengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu datang kepada Abu Bakar. Maksudnya biar Abu Bakar murtad kembali dari ajaran Islamnya, supaya kembali ke ajaran nenek moyangnya kan gitu. Ternyata apa coba jawabannya? Mengejutkan. Kalau Muhammad yang bicara, kalau Muhammad yang menyampaikan itu, lebih daripada itu pun aku akan membenarkannya. Kaget Abu Jahal. Ya, makanya Rasulullah menyampaikan yang pantas jadi Nabi kalau seandainya ada Nabi. Tapi kan tidak akan lagi Nabi ya. Setelah Nabi Muhammad berakhir Nabi Muhammad ya. Kalau seandainya ada Nabi, artinya menunjukkan betapa solehnya Abu Bakar. Bukan karena mertuanya ya, kebetulan dia mertua Rasulullah Muhammad SAW. Kembali tadi kepada masalah bangga ajaran nenek moyang ya. Tidak setiap ajaran nenek moyang jelek ya. Bagus, banyak di kita juga gotong royong. Bagus nggak? Bagus itu ajaran nenek moyang kita, gotong royong. Bahkan para pendiri negara kita ini banyak yang soleh-soleh. Sampai lagunya aja ya, lagunya nenek moyang kita gitu kan. Apa namanya? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Itu bagus nggak? Oh bagus itu. Ya, bangunlah jiwanya. Ya, makanya jiwa yang sehat itu ya, itu luar biasa. Kenapa aki-aki dan nenek-nenek, aki-aki itu pada datang ke masjid? Padahal fisiknya sudah lemah, karena jiwanya kuat. Tapi saya masih alhamdulillah di masjid ini ada anak-anak muda yang hadir. Karena sekarang ini sedih, banyak masjid yang tidak ada anak mudanya, nggak punya harapan di masa depan. Tapi di sini alhamdulillah masih ada. Kebanyakan masjid di mana-mana ya aki-aki, tapi bukan berarti aki-aki jorek ya. Ya bahkan kita bangga dengan aki-aki masih bisa ke masjid. Tadi kenapa? Jiwanya yang kuat, walaupun fisiknya tidak begitu kuat. Allahu Akbar. Cuma kalau anak muda ya, badannya kuat, jiwanya tidak kuat kan sedih. Yang paling bagus adalah jiwanya kuat, badannya kuat. Makanya kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairum wa habbu ilallah minal mu'mini ad-dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang lemah ya. Kalau yang kuat jiwa, kuat fisik, wah itu kan luar biasa. Nah kembali tadi kepada masalah nenek moyang ya. Tidak setiap ajaran nenek moyang jelek. Maksudnya nyangkut dengan kepercayaan ya, nyangkut dengan kepercayaan, nyangkut dengan tahayul, nyangkut dengan sirik. Nah itu yang dimaksud ya. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu selalu mengatakan, kami melakukan ibadah menyembah kepada Allah menggunakan perantara itu adalah karena ajaran nenek moyang. Kita lihat Quran surat Az-Zumar ayat 3 ya. Az-Zumar ayat 3, surat 39 ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa al-ayah. Surat 39 ayat 3. Mangga. Ya silakan. Hanya milik Allah agama yang murni dan dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindungan selain Dia. Terus
Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ya, jadi Abu Jahal CS ini bukan tidak percaya dengan Allah ya. Abu Jahal itu percaya Allah itu esa. Anda jangan membayangkan Abu Jahal itu ateis. Abu Jahal itu percaya Allah itu esa. Yang bisa menghidupkan, mematikan itu hanya Allah. Yang bisa memberi rezeki itu hanya Allah. Kenapa Abu Jahal dibilang kafir? Kenapa Abu Jahal dibilang sesat? Dia menyembah kepada Allah menggunakan perantara, pakai patung. Makanya kalau kita buat patung Nabi Muhammad gitu ya di sini ya, buat patung Nabi Muhammad dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, musyrik nggak? Musyrik. Adanya berhala itu di zaman apa mulainya? Masih ingat anak muda? Di zaman Nabi? Anak muda nih, zaman Nabi? Di zaman Nabi? Di zaman Nabi? Anak muda ini. Kalau yang tua mah nggak apa-apa lah. Dimaafkan. Anak muda mah nggak dimaafkan. Zaman Nabi? Zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Sebelum tadi juga udah jawab zaman Nabi Nuh, cuma suka pura-pura aja gitu. Ya. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi zaman Nabi Nuh itu awalnya begini ya. Kalau ada orang soleh, ini orang soleh nih, orang yang banyak jasanya, dibuat gambar, dibuat patungnya. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada anak cucu kita yang akan datang supaya mengenal bahwa dia banyak jasanya, kan begitu? Awalnya nih, ide awalnya ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Nuhnya ya, di zaman Nabi Nuh ya, bukan Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, kalau ada orang soleh yang meninggal, itu dibuat patungnya supaya generasi yang tidak mengenal dia akan mengenal bahwa yang bersangkutan banyak jasanya. Awalnya begitu, tapi lama-lama disembah. Nah, kalau dia menyembah kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dia banyak jasa, maka lewat dia. Itulah tadi yang dikatakan agama yang tidak ikhlas. Makanya kita kenapa harus ikhlas? Ikhlas itu kan lawannya kalau lawannya timur, barat, betul. Lawannya utara, selatan. Lawannya halal, haram. Lawannya laki-laki, oh perempuannya pasti ya. Jangan tidak laki-laki. Lawannya laki-laki, tidak laki-laki ya. Perempuan lah ya. Lawannya ikhlas. Oh, kata ketua DKM syirik katanya. Kata ketua DKM lawannya ikhlas, syirik. Tadi kan ingatlah kan gitu, ala lillahi dinul khalis gitu. Kita coba lihat surat apa namanya? Surat Az-Zumar tadi ayat 3 ya. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya mana buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah hanya agama Allah yang bersih dari syirik. Ingatlah hanya agama Allah yang ikhlas gitu maksudnya. Ingatlah hanya agama Allah yang ikhlas, yang hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang suka mencari pelindung kepada selain Allah, maksudnya orang-orang syirik gitu maksudnya. Orang-orang yang tidak ikhlas gitu. Mereka mengatakan ya, kami tidak menyembah mereka. Yang kami sembah hakikatnya
Allah. Cuma dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah harus lewat mereka, harus lewat patung-patung itu. Makanya Abu Jahal kan menyembah kepada Allah menggunakan perantara patung-patung. Patungnya banyak. Ya. Di zaman Nabi Ibrahim juga banyak patung itu ya. Makanya kalau Candi Borobudur banyak patung ya wajar lah. Padahal katanya ya itu warisan dari Nabi Sulaiman. Tapi sampai sekarang tidak tuntas itu penelitiannya. Kalau bicara masalah patung, banyak patung, ya di dulu Ka'bah juga banyak patung di zaman Nabi Ibrahim. Yakin nggak? Di zaman Nabi Ibrahim itu banyak patung. Di zaman Nabi Muhammad itu banyak patung itu. Di Ka'bah itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan itu warisan Nabi Sulaiman, ya bisa saja. Wallahu alam. Cuma kan tidak tuntas. Terus di Cianjur juga kan luar biasa. Jadi memang orang-orang dulu itu bangunannya seperti itu. Ya. Makanya di zaman Nabi Muhammad dibersihkan patung-patung itu. Ya. Bukan tidak ada patung, banyak. Bahkan zaman Nabi Ibrahim itu, saking memang Nabi Ibrahim itu cerdas ya, mengajarin kepada masyarakatnya. Jadi patung-patung kecil ini ya dikampaknya, diruksak. Ditaruh aja, digantungin di patung yang paling besar. Pada saat masyarakatnya nanya kenapa, ya tanya aja tuh sama patung yang gede. Ya tidak mungkin, kata mereka sendiri, tidak mungkin mereka melakukan. Ya kalau tidak mungkin kenapa disembah? Ya kan, kenapa disembah? Makanya yang wajib disembah hanya satu. Nabi Muhammad aja tidak boleh disembah. Ya, kita Nabi Muhammad itu nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah, tapi tidak boleh disembah. Menyembah kepada siapapun tidak boleh. Kepada malaikat yang suci, malaikat itu tidak pernah maksiat. Sekali lagi ya, malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak boleh disembah. Menyembah itu hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah itu selalu harus dibaca, diulang-ulang setiap rakaat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya, kalau sudah pakai hanya sudah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Maksudnya hanya kepada Allah. Kalau dalam surat Bani Israil ya, surat 17 itu ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi Allah melarang menyembah kepada siapapun kecuali kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Hatta kepada para nabi itu tidak boleh sembah. Jadi kalau begitu nabi untuk diapain? Karena nabi itu bukan membuat agama. Yang disembah itu yang menciptakan agama. Yang disembah itu yang menciptakan syariat, yang menciptakan agama. Jadi kalau nabi-nabi, rasul-rasul itu bukan menciptakan agama, tapi menjadi contoh dalam melaksanakan agama di zamannya masing-masing. Contoh, kalau nggak ada nabi gimana cara beribadah kita? Kalau nggak ada nabi gimana? Jadi makanya kenapa al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Makanya kalau ada ulama mengaku saya tidak pernah mengikuti nabi, wah itu ulama-ulama apa ya? Sombong amat itu. Ya. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ya. Jadi makanya ulama itu pasti santun, adab kepada nabi. Ya, kembalilah tadi, bangga aja nenek moyang yang nyangkutkan kepercayaan, menyembah, buang sesajen. Kalau kita ingin menjadi orang pinter, supaya kita ini selamat dalam perjalanan, buang sesajen dulu di laut. Itu termasuk ajaran nenek moyang bukan? Itu musyrik enggak? Bagi kita orang yang beriman dilarang, bagi orang non muslim silakan, itu lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan dipaksakan orang mukmin, orang yang beriman harus melakukan itu. Kalau bagi mereka ya silahkan aja, karena itu keyakinan mereka. Lakum dinukum, jangan lakum dinukum waliyadin gitu, tapi orang muslim dipaksa. Itu bukan lakum dinuk. Padahal dalam agama, jangankan kita tidak boleh maksa agama non muslim menjadi muslim. Cuma mudah-mudahan orang non muslim masuk Islam lah dengan cara yang
tidak dipaksa. Ya, makanya di Eropa, di Barat sekarang ini banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena memang satu-satunya agama yang paling rasional ya, hanya Islam. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dinu aklun, agama itu akal. Kalau akalnya sehat ya. Tapi jangan diakal-akalin ya. Kalau akalnya sehat, insya Allah akan menerima kebenaran. Hilang itu tadi yang buang-buang sesajen dan sebagainya ya. Banyaklah kepercayaan-kepercayaan nenek moyang ya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu bisa orang tidak mendapatkan hidayah. Hati-hati ya. Jangan kita nih, kan asbabun nuzulnya juga kepada Abu Jahal si es ya. Itu berlaku sepanjang zaman. Cuma itu contoh-contoh saja, kisah-kisah aja itu. Di antaranya itu. Jadi awalnya di zaman Nabi Nuh sekali lagi ya. Orang kalau banyak jasa dibuat patungnya supaya dikenang. Tapi lama-lama disembah, dikultuskan. Itu yang sangat berbahaya. Ya, makanya kita tidak boleh kultus kepada siapapun. Ya. Kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, yang ketiga. Penyebab orang tidak dapat hidayah. Takabur. Takabur. Takabur itu dekat-dekat karena sombong juga ya. Itu penyakit hati juga sama. Allah menyebutkan yang takabur di sini adalah iblis. Padahal iblis itu sebelumnya termasuk salah satu makhluk Allah yang soleh, asalnya soleh dia. Iblis itu asalnya soleh, sama dengan malaikat. Ya, sama dengan malaikat. Ya, iblis itu soleh. Cuma bahan bakunya yang berbeda. Kalau malaikat kan dari nur. Kalau iblis dari api. Sama dengan jin bahan bakunya. Jadi jin, iblis bahan bakunya sama, yaitu dari api. Kalau kita bahan bakunya dari tanah ya. Makanya kita kembali ke tanah. Kalau mati itu dibawa ke tanah, jangan jangan dibuang kemana gitu ya, ke laut ya, kubur aja tanah, asal juga dari tanah. Nah kita kembali tadi kepada iblis ya. Iblis itu sombong. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 34 ya, ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Coba lihat terjemahnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya. Iblis mengenal Allah? Iblis mengenal Allah? Lebih hebat iblis daripada kita. Dia pernah berhadapan dengan Allah. Iblis itu mengenal Allah, makrifat terhadap Allah, membenarkan kepada Allah. Bahkan iblis itu ya saking dekatnya dengan Allah dan percaya kepada Allah. Yang bisa menghidupkan mematikan hanya Allah. Tapi kenapa bisa menjadi kafir? Karena karena takabur. Makanya maaf ya, kalau kita suka takabur ya, saya ini darah biru, kamu darah merah ya. Padahal darah semuanya merah. Belum pernah saya lihat darah biru. Ada yang darah biru di sini? Saya lihat di laut itu ada yang darah birunya, yang kayak kura-kura itu kecil, kayak kepiting itu ya. Darahnya biru kan? Berarti turunan itu tuh yang darah biru itu. Jadi memang maaf ya, kalau kita kan sama turunan Nabi Adam alaihis salam. Kita dari tanah semuanya, dari unsur tanah. Iblis itu merasa dirinya, siapa saya, siapa Adam. Dan sujud di situ bukan sujud menyembah, bukan, hormat. Hormatilah Adam sebagai khalifah di muka bumi. Wah, tidaklah, aku lebih hebat daripada Adam. Ya, bangga dengan dirinya, sombong.
maka dia tidak termasuk dapat hidayah, menolak hidayah, dan Allah menyebutkan dia termasuk kafir. Padahal dia mengenal Allah. Saking percaya dengan Allah, saking percayanya dengan Allah. Kalau begitu saya minta panjang umur saja. Berarti kalau minta panjang umur berarti percaya dengan Allah. Yang ngasih umur adalah Allah, tahu dia. Allah kasih umurnya panjang sampai hari kiamat, bayangkan ya. Makanya kalau ingin panjang umur jadi iblis. Panjang itu umurnya ya, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat tuh panjang umurnya itu. Tapi umurnya tidak bermanfaat dan nanti dia kekal di dalam neraka. Summa na'udzubillahi min dalik. Kita walaupun umurnya tidak panjang tapi bermanfaat, itu di hadapan Allah panjang. Syukur-syukur panjang umurnya terus beramal soleh, itu lebih bagus ya. Makanya kepada yang sudah tua-tua, terutama sudah di atas 60 ya, kalau sudah di atas 60 itu sudah bau tanah ya. Yang duduk ini sudah bau tanah banget ya, udah 70 ya kan. Jadi apalagi sudah 70 ya, kalau sudah 77 banyak bonusnya itu. Yang nyender itu kan biasanya kan ya biasanya ya sudah tidak muda gitu ya, sudah tidak muda. Tapi anak muda juga ada yang nyender. Jadi memang umur tidak bisa dibohongi ya, sunnatullah. Mau kafir mau muslim, ada yang bisa melawan sunnatullah? Nggak bakal ada. Anda menjadi pembangkang gitu terhadap Allah, termasuk iblis, bisa nggak melawan sunnatullah? Nggak bisa ya, melawan sunnatullah nggak bisa. Saking percayanya iblis bahwa yang memberikan umur adalah Allah, minta dia kepada Allah. Berarti dia yang minta kepada Allah. Ya Allah, kalau begitu panjangkan umur saya. Allah panjangkan sampai hari kiamat. Cuma tobatnya dia sudah tidak akan diterima lagi. Summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya maaf ya, setan itu adalah pengikut iblis. Kan setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu sifat, makhluknya adalah iblis. Makhluknya adalah iblis. Jadi manusia dan jin yang mengikuti karakter iblis disebut setan. Mau jadi setan? Summa na'udzubillahi min dzalik. Janganlah. Tapi pencuri kadang-kadang kepada orang yang bangun di rumahnya bilangnya setan, dasar kurang ngajar, sial, setan katanya gitu kan. Tapi ngomong setannya kepada orang baik ya, yang bangun, padahal dia yang setan sebetulnya. Setan berteriak setan. Sekarang banyak nggak setan berteriak setan? Maling berteriak maling. Kalau malingnya terorganisir tuh repot. Kalau maling terorganisir sangat repot. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib ya, al-batilu binizomin yaglibuhul haq bila nizomin. Kebatilan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ya. Jadi memang setan juga kalau sudah terorganisir itu repot. Setan jin, setan manusia kalau berkumpul itu jadi setan. Kalau setannya sendiri-sendiri nggak terlalu kuat, tapi kalau setannya sudah berorganisasi repot itu. Makanya ada ulama yang disebut diror. Diror itu dulu kan masjid ya, masjid diror kan gitu kan, pernah dengar kan? Ternyata kata ulama diror itu bukan hanya masjid, bisa ormas, bisa partai, bisa yayasan, sepanjang dia benci dengan Islam, itu diror. Benci tapi dengan Islam ya, itu diror itu. Bisa media juga bisa diror, mana saja bisa diror gitu ya. Jadi bukan hanya masjid saja, sepanjang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Tapi Islam tidak akan bisa dihancurkan ya. Kembali tadi kepada masalah apa namanya tadi, sombong ya. Yang sombong itu adalah iblis. Makanya jangan sombonglah kita. Dan sombong itu kalau bahasa agama ya, batrul haq. Siapapun yang menolak kebenaran disebut sombong.
Jadi orang yang nolak kebenaran walaupun sopan santun gitu, orangnya kelihatannya sopan santunnya luar biasa, tapi dia nolak kebenaran, itu sombong sebetulnya. Kalau kita kan sombong itu, maaf ya, memang ada orang yang kalau lewat tuh lewat aja, nggak assalamualaikum, itu sombong juga, karena memang Allah nyuruhnya salam, assalamualaikum. Jadi kalau kita lewat kepada orang duduk itu sebaiknya salam. Orang sedikit kepada orang yang banyak, yang muda kepada yang lebih tua, kan gitu. Salam itu sopan santunnya, adab-adabnya. Ya. Ini lewat tidak mau salam. Ya. Kalau saya waktu kecil tuh bilang kalau nggak punten, tuh kan saya orang Sunda ya punten ya. Kalau orang Jawa apa namanya? Nah, orang Jawa apa bilang? Kalau punten itu kalau orang Jawa apa? Hah? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Ya, kalau orang Palembang apa itu, Pak? Kalau orang Palembang apa? Jadi kalau tidak punten tuh, orang tua saya bilangnya apa? Kayak itu, kayak kos orai sia. Nyaho teh orai. Orang Palembang nyaho teh orai. Orai. Kos orai ngaleor wae gitu. Ini kayak ular gitu ya. Ular kan, ular nggak usah permisi, nggak usah assalamualaikum, nggak usah punten, namanya juga ular ya. Kalau kita sebagai orang muslim, absis salam, sebarkan salam, ketemu di mana saja dengan sama muslim, assalamualaikum. Ada non muslim dengan muslim bergabung, kita assalamualaikum tetap kepada yang muslimnya. Karena dari yang sedikit kepada yang banyak, bagusnya begitu ya. Jadi kembali tadi, jadi iblis ini sombong itu kan batul hak, menolak kebenaran. Padahal Allah itu pasti benar. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Kebenaran bukan datang dari setan, bukan dari iblis, tapi datang dari Allah. Jadi setiap siapapun yang nolak Allah dan Rasulnya itu sombong. Jadi kalau Allah nolak Rasul itu sombong, loh, hati-hati loh. Allah Rasul, pakai Allah lagi. Allah Rasul, bisa aja Rasul juga salah. Astagfirullahaladzim. Summa na'udzubillah min. Rasul itu pasti benar. Rasul itu pasti benar. Makanya kenapa atiullah wa atiur Rasul, diulang itu atiunya itu. Taatlah pada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa? Karena taatnya kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tidak usah pakai sepanjang Rasul benar kita wajib taat, tidak ada. Tapi kalau istri wajib taat pada suami sepanjang suami yang benar lah gitu. Jangan sombong suaminya ya, ingin ditaati sama istri tapi suaminya tukang maksiat. Diingetin sama istrinya, marah dia, itu sombong gitu. Seharusnya alhamdulillah punya istri mengingatkan. Jadi kalau istri mengingatkan kita kalau kita salah itu alhamdulillah. Ya. Berarti istri sayang sama suami. Justru kalau suaminya dibiarkan berbuat maksiat oleh istrinya, itu istri tidak sayang. Atau sebaliknya, istri maksiat ya dibiarkan aja, bodoh amatlah, terserah dia, udah gede ini, udah gede, udah tua lagi, udah nenek-nenek lagi ya, diingetin dengan sopan santun oleh suaminya, itu jalan yang tidak benar. Itu namanya suami sayang sama istri. Jadi kalau nolak kebenaran siapapun ya, terutama nolak pada Allah, nolak pada Rasul, apalagi membenci Allah, membenci Rasul, kalau sudah benci itu repot. Kalau sudah benci Allah, benci Rasul, itu murtad. Kalau ngakunya muslim, benci dengan Allah, benci dengan Rasul, itu namanya orang munafik ya. Kalau ngakunya muslim tapi benci dengan Allah, benci dengan Rasul, itu orang munafik. Termasuk benci dengan orang beriman juga. Hati-hati ya. Tapi bisanya pinter orang-orang munafik itu. Kalau datang ke masjid biasanya tara sholat, oke, pura-pura sholat. Kalau masuk masjid tadinya tara pakai jilbab kayak tapi mudah-mudahan tobat ya. Tapi kalau tobat bagus itu, kita harus bersyukur. Tapi jangan pura-pura. Ya. Jadi kalau ada keperluannya gitu ya dengan orang beriman, itulah yang disebut yang tidak akan dapat hidayah. Itu salah satu datanya orang munafik. Orang munafik tidak akan dapat hidayah sepanjang dia jadi orang
munafik. Makanya kata Allah, ciri orang munafik itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat betul ayat 14 kata ketua DKM. Ya. Ayat 14 betul itu ya, surat Al-Baqarah ayat 14. Coba dilihat terjemahnya aja. Ya, terjemahnya aja. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada Jangan dibuang-buang sebagian. para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kami hanya berolok-olok. Jadi kalau orang munafik itu ngakunya muslim, kalau bertemu dengan para ulama, para kiai, kayak orang soleh. Kalau perempuan pakai jilbab, kayak Nah, ini kalau perempuan. Ya, kalau laki-laki pakai sorban, pakai peci, kayak juga. Ya. Tapi kalau sudah ketemu lagi dengan orang non muslim, saya hanya olok. Itu kata mereka. Bisa nggak Allah diolok-olok? Nggak bakal bisa lah, jangankan Allah, malaikatnya nggak bakal bisa. Makanya kenapa jangan jadi bunglon ya. Bunglon, lonok tahu lonok? Lonok tahu? Nyaho lonok? Nyaho, nyaho lonok ya. Bunglon itu maksudnya merubah warna itu untuk menghindari dari musuh, kan gitu, supaya dia tidak dimangsa, kan gitu tujuannya. Bagus nggak kalau bunglon? Memang bagus kalau bunglon beneran mah, lonok beneran mah, tapi manusia jangan bunglon, kan gitu. Jika kumpul dengan orang beriman, kayak paling beriman. Apalagi di musim apa itu? Di musim 1924 nanti. Dari sekarang udah mulai kelihatannya. Ya. Tapi kalau sudah agama jangan dibawa-bawa, katanya agama jangan dibawa-bawa ya. Yang ngomong agama jangan dibawa siapa itu? Bunglon juga kan gitu. Bunglon memang gitu kadang-kadang. Agama jangan dibawa-bawa, tapi dia bawa-bawa agama. Kalau diperlukan, kalau kita memang agama itu perlu sebagai minhajul, pedoman hidup. Kalau mereka agama itu adalah bukan pedoman hidup, tapi wasailul hayat, sarana hidup. Hati-hati itu. Kalau kita orang beriman menjadikan agama itu minhajul hayat, pedoman hidup. Tapi kalau bunglon menjadikan agama itu wasailul hayat, sarana hidup. Karena mayoritas muslim di Indonesia ini perlu, gitu. Perlu dekat dengan ketua DKM, Al-Falah, kan gitu. Paling tidaklah ngambil suaranya. Maka jangan lupa ya. Saya sering ajak jangan lupa ya. Saya tidak pernah kampanye ya, karena bukan musim kampanye. Sekarang nggak boleh loh. Nanti kalau sudah musimnya tidak boleh. Kalau sekarang boleh kan? Nah, kalau sekarang mah saya ngajak aja. Saya kan berkali-kali ngajak ya, terutama pada anak muda. Anak muda tuh umur SMA tuh harus milih kan tahun 2024. Pilih aja PKS. Pilih aja Anies Baswedan gitu kan. Anies Baswedan orang soleh yo. Yakin nggak? Ya kalau nggak yakin dia orang goblok. Hatinya mengakui, pasti hati mengakui nggak? Orang PKS orangnya sopan-sopan, baik-baik. Tapi tidak boleh fanatik partai ya. Nggak boleh kan fanatik? Nggak boleh lah. Cuma yang bagus saat ini hanya, ya saya kan hanya ngajak. Dan saya tidak maksa. Tapi jangan mencaci partai lain, jangan mencaci partai lain, tidak boleh ya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan partai lain, tidak boleh ya. Hanya ngajak saja ya, anak-anak muda terutama. Aki-aki itu suaranya anak muda sama loh. Makanya aki-aki anak muda ini milih ya, ulah tuh milih nyaah eta teu nyaah tuh terang nyaah. Itu ya orang Medan itu yang sedang nyindir ya, yang nyender ya. Dulu udahlah, milih PKS saja sekarang banyak. Anies Baswedan, siap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
Udah jam berapa ini?